Bagaimana saudara mahasiswa sudah paham pengertian hak dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yang sudah saya jelaskan tadi? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kalau belum, nanti bisa saudara baca tentang pengertian dan definisi HAM baik secara umum maupun undang-undang pada literatur yang saudara punyai. Nah, sekarang kaitannya dengan hak asasi manusia, apa sih ruang lingkup penerapan hak itu? Jadi kalau kita ngomong HAM yang dikaitkan dengan HAM, maka di sini ruang lingkupnya itu ada pemilik hak, penerapan hak, dan pihak yang bersedia menerapkan hak. Apa maksudnya pemilik hak? Siapa yang memiliki hak dalam artian HAM? Ya, jadi pemilik hak dalam artian HAM itu adalah manusia. Subjeknya adalah manusia, bukan makhluk yang lain, hewan atau tumbuhan. Jadi HAM dalam artian hak dalam artian HAM itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi pemilik hak adalah manusia dan yang memberi adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau orang Islam menyebutnya Allah SWT. Dan ini diberi karena Tuhan menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang tinggi ya, karena dia punya akal beda dengan makhluk yang lainnya, sehingga dianugerahi hak dalam artian HAM supaya hakikatnya kodratnya sebagai manusia itu menjadi lebih bermakna ya, jadi hakikatnya sebagai manusia. Kemudian di sini ada penerapan hak ya, jadi hak-hak yang dipunyai itu seperti hak hidup, hak berkeluarga ya, kemudian hak pendidikan itu penerapannya pada dirinya sendiri. Jadi dia harus mempertahankan hidupnya. Tidak boleh ada seseorang yang merampas atau menghilangkan hak hidupnya. Kemudian pihak yang bersedia menerapkan hak ini selain dirinya sendiri juga ada orang lain. Makanya dalam penerapan HAM itu harus ada saling menghargai. Ya, jadi meskipun kita punya HAM, kita juga menghargai HAM orang lain. Ya, itu saudara ruang lingkup hak dalam artian atau ada kaitannya dengan HAM. Kemudian di sini ada pemberian hak. Pemberian hak ya dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT itu untuk apa? Untuk dilakukan ya. Jika hak pendidikan, karena kita mempunyai hak pendidikan sebagai manusia, tentunya kita harus belajar, harus sekolah, harus kuliah, harus kursus dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mengembangkan kedirian kita sebagai manusia ya, supaya semua potensi yang kita punyai baik daya pikir, emosi maupun spiritual berkaitan dengan ibadah, makna hidup itu akan berkembang. Ya, kemudian hak ini selain dilakukan juga untuk dimiliki ya. Jadi karena memiliki maka dia bisa melakukan atau melaksanakan hak yang dia punyai. Kemudian untuk dinikmati. Apa artinya? Karena kita manusia mempunyai hak untuk berkeluarga, untuk hidup, maka kita harus menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu misalnya hak hidup. Kita harus hidup dengan benar ya, kita perhatikan fisik kita, jasmani kita, rohani kita, jiwa kita, mental kita ya, supaya kita menjadi makhluk yang benar-benar seperti yang diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjadi pemimpin ya di dunia, khalifah, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat dan lain sebagainya. Itu tadi kaitannya dengan pemberian hak, yaitu untuk dilakukan, untuk dimiliki, juga untuk dinikmati. Pada slide nomor 5 saudara, pertemuan
Pertama, itu dijelaskan juga bahwa dalam pelaksanaannya untuk menegakkan hak asasi manusia itu yaitu dengan menjalankan semua hak yang kita peroleh dari Tuhan tadi. Dan kewajibannya berkaitan dengan hak itu, kalau negara yaitu menghormati, kemudian melindungi, juga menjamin. Juga bertanggung jawab terhadap hak yang kita miliki. Baik kita maupun negara, pemerintah harus bertanggung jawab akan hak yang kita punyai. Ya, kemudian ini ada slide 6. Nah, bagaimana kalau hak menurut undang-undang? Ya, jadi hak dalam kaitannya hak asasi manusia itu yang mengatur Undang-Undang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada pasal 1 disebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi HAM ini adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Ya, sekali lagi HAM ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Oleh siapa? Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, ya, demi kehormatan serta harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bagaimana teman-teman, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati? Ada pertanyaan? Ya, nanti bisa kita lanjutkan pada WA grup kelas. Terima kasih.